Ketemu lagi saudara-saudaraku dengan saya Herudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman tentang meditasi. Meditasi terus menguak tabir rahasia-rahasia apa yang ada dalam diri kita. Semoga menjadi manfaat buat kita semua untuk kita dapat menjalani hidup dan kehidupan di alam bumi ini. Pengetahuan inilah yang akan membawa kita ketika kita mampu mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita, menjadikan kita mati sebagai siapa, bukan sebagai apa. Insya Allah demikian. Kembali kita bicara soal jiwa. Ini episode ketiga dari diskusi tentang jiwa. Masih hubungan jiwa dengan fisik. Fisik dan jiwa, bagaimana keterhubungan eratnya itu. Jadi jiwa itu sebenarnya kesadaran yang harusnya dibawa oleh kesadaran pikiran untuk bisa pikiran memanage fisik harus melakukan apa, berbicara apa. Jiwa akan bertanggung jawab kepada Sang Maha Pencipta atas segala aktivitas fisik, aktivitas badan tubuh kita. Pertanyaannya, mampukah jiwa menyelesaikan tugasnya untuk mencapai takdirnya? Tergantung kepada pikiran, karena pikiran yang akan mengimplementasikan apa yang menjadi kehendak jiwa. Pertanyaan berikutnya, mampukah jiwa mengendalikan pikiran? Sehingga apa yang dikehendaki oleh jiwa, apa yang harus dilakukan oleh jiwa, dipatuhi oleh pikiran. Karena fisik semua ikut pada perintah pikiran. Itu manajemennya. Begitu hubungannya. Jadi jiwa akan melakukan hidup dan kehidupan melalui badan fisik. Fisik dia akan patuh kepada perintah pikiran. Pikiran tergantung pada kesadarannya, bagaimana dia akan mengimplementasikan yang kehendak jiwa. Apakah dia patuh kepada jiwa atau tidak, tergantung kepada sangat banyak hal. Begini, kelahiran kita saat ini karena kasih sayang Tuhan, itu pasti. Tuhan memberi kesempatan kepada kita, kepada sang jiwa, untuk memperbaiki apa yang pernah dilakukan sehingga dia tidak mampu mencapai takdirnya. Nah, pikiran akan mengimplementasikan itu. Nah, pikiran sendiri adalah fisik yang juga punya persoalan-persoalan sehingga dia menjadi pikiran. Kan karena dia fisik, dia berarti berasal dari sel. Sel yang ada jiwanya juga. Makanya pikiran juga mempunyai kesadaran sendiri sebagai pikiran untuk dia dapat hidup. Berikut juga perangkat pikiran yang lain. Nafsu punya kesadaran sendiri. Jiwa punya kesadaran sendiri. Akal punya kesadaran sendiri. Tapi dia akan patuh pada kesadaran pikiran untuk bisa melakukan, kecuali pikiran lagi tidur. Sudah kita ceritakan kemarin bagaimana akal bekerja sama dengan ego dan nafsu untuk memukul nyamuk ketika kita tertidur padahal pikiran tidak melakukan apa-apa. Jiwa bisa tersakiti. Bagaimana dia tersakiti? Ketika dia tidak mampu untuk mengendalikan pikiran. Sehingga apa yang dibilang jiwa terhadap pikiran tidak dilaksanakan oleh pikiran. Nah itulah. Terus terjadi evolusi itu. Nah gimana ketika jiwa tersakiti atau jiwa tersobek karena apa? Jiwa ada perangkat yang lain untuk bisa pikiran terkendali oleh apa yang menjadi tujuan kehadiran jiwa di muka bumi ini. Ada pendamping dan pembimbing namanya. Pendamping dan pembimbing ini memang anugerah Tuhan untuk memenuhi sebuah sistem yang dibangun Tuhan.
terkait dengan kehadiran manusia. Jadi ada sistem. Ketika kita keluar dari sistem itu, maka kita akan tentu ada peringatan-peringatan yang diberikan kepada kita. Memang Tuhan menjaga, memelihara, dan mengawasi. Tapi bukan dalam konteks apa yang akan dilakukan oleh jiwa melalui pikirannya dan fisiknya. Kita akan diskusikan ke depan nanti, apakah jiwa berpihak pada kebenaran atau tidak kebenaran. Kita lihat nanti. Sebagai Tuhan, apakah dia berpihak? Kita bisa lihat nanti. Tapi jiwa itu siapa pendamping dan pembimbing yang akan mengarahkan jiwa untuk mampu mengendalikan pikiran? Itu keturunan kita. Keturunan kita dari ayah kita, terus kakek kita, terus. Nah, yang sudah masuk kepada kemuliaan spiritualnya. Jadi dia naik pangkat menjadi pembimbing, pendamping jalur keturunannya. Oleh sebab itu doa bagi leluhur kita sangat penting. Sangat penting kita mendoakan ayah ibu kita, mertua kita, terus sampai awal mula jadi mereka. Karena kenapa? Ketika mereka ini, karena doa-doa kita menjadi lebih mulia pada alam yang kita nggak paham, alam yang lain daripada alam fisik ini, maka dia akan bisa mendampingi kita, membimbing kita. Untuk apa? Supaya pikiran bisa terkendali. Mohon maaf. Kelompok-kelompok manusia yang selalu peduli pada leluhurnya cenderung memiliki rezeki yang lebih baik. Karena apa? Leluhurnya itu punya pendamping-pendamping, punya pengalaman-pengalaman. Banyak pengalaman. Kebayang kita punya pengalaman tapi tidak bisa terungkap karena kotornya jiwa kita. Tapi ada pembimbing dan pendamping yang punya pengalaman yang bisa memberikan masukan kepada pikiran melalui sistem yang dibangun itu. Makanya penting sekali doa itu. Doakanlah orang tua kita. Doakan kakek, nenek, ibu, sampai seluruh keturunan kita. Nah, ketika mereka sudah tersempurnakan, maka mereka akan mendampingi kita. Itu sebuah sistem yang dibangun oleh Tuhan. Mohon maaf, kita kadang-kadang melupakan generasi kita yang berikutnya, kita nggak telusurin, nggak tahu. Kita hanya kenal paling kakek, nenek sampai nenek itu, tapi kita nggak berdoalah untuk seluruh keturunan dari ayah kita ke atas, ibu kita ke atas, atau kalau kita punya mertua kita ke atas, supaya apa? Mereka akan lebih sempurna jiwanya, sehingga dia bisa mendampingi kita. Nah, konsep pendamping ini tergantung juga kehendak kita. Maksudnya kehendak itu begini, berapa besar upaya kita untuk mengetahui bagaimana keberadaan Tuhan, ciptaan dan mekanisme hubungan Tuhan dengan ciptaan itu. Saya menggunakan metodologi yang ditawarkan oleh agama. Agama menawarkan metodologi penggaliannya. Jadi kita juga dilahirkan di keluarga, katakan saya muslim, dilahirkan keluarga, supaya kita mudah belajar tentang konsep yang ditawarkan muslim. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan kita, mengenal sistemnya, mengenal hubungan kita dengan Tuhan kita. Tentu diajarkan oleh para nabi. Tauladan-tauladan para nabi. Agar apa kita bisa meneladani Tuhan itu? Doa menjadi penting bagi diri kita juga. Selain dari itu, kita jangan lupakan fisik kita ini sudah bersama kita. Sudah bersama jiwa untuk berkehidupan. Doakan juga fisik kita. Jaga fisik ini agar tetap sehat. Karena kenapa? Satu masalah saja, pikiran sudah tidak mampu untuk menjadi maksimal berpikir. Contoh, tertusuk duri tangan kita, terus ada nanah sedikit, sakit. Terganggu kita. Sakit gigi, terganggu kita. Jadi fisik juga begitu penting kehadiran di dalam kehidupan kita. Harus kita jaga. Benarkah kita hanya bisa mencapai umur 60-65 tahun?
Benarkah umur kita lebih panjang dari itu seyogianya? Nanti kita lihat bagaimana primordial itu membuat perjanjian terkait dengan usia. Tapi usia juga sangat tergantung pemakaian fisik kita. Bisa terjadi proses percepatan kehancuran fisik oleh karena kita tidak mampuan kita menjaga fisik kita. Harus disadari bahwasanya fisik inilah yang membawa kehidupan jiwa. Range waktu yang diberikan itu adalah supaya kita bisa memaksimalkan potensi itu untuk dapat mencapai kebahagiaan dalam takdir itu. Alhamdulillah kalau kita bisa lebih membahagiakan takdir itu. Kita bisa, contoh-contoh sudah banyak lah. Seperti kita cerita tentang jagung. Jagung itu adalah takdir jagung untuk menjadi jagung. Tapi kehadiran manusia dapat menjadikan jagung itu sebagai tepung. Jadi takdir jagung bisa kita perindah oleh pengetahuan kita. Kenapa kita nggak bisa memperindah takdir kita? Padahal kita memakainya setiap hari. Jadi fisik menjadi begitu penting agar jiwa dapat mengimplementasikan apa yang menjadi tugasnya. Ngomong kasarnya beginilah. Kehadiran kita saat ini itu memperbaiki jiwa kita yang sudah kita kotori oleh fisik yang mengotorinya, oleh pikiran yang mengotorinya. Kenapa? Karena kita tidak mampuan. Apa penyebab utamanya adalah sistem pendidikan, pengajaran. Pengajaran itu apa? Tauladan. Karena itu yang akan membangun karakter pikiran. Gitu. Kita lupa dengan apa perjanjian yang telah disepakati oleh jiwa, yang kebetulan fisik juga mengetahui itu. Karena apa? Perbedaan frekuensi kerja sel. Ketika kita dilahirkan, frekuensi kerja sel kita berubah. Harus mengacu kepada mekanisme kerja frekuensi kerja bumi supaya nggak ngambang, supaya bisa hidup, supaya bisa berjalan tegak dan lain sebagainya. Nah, kita harus berupaya untuk bisa merekayasa frekuensi kerja sel kita sehingga kita bisa connect dengan sumber kesadaran yang begitu dalam untuk bisa kita bawa dalam kehidupan fisik, realita fisik kita. Artinya apa? Kita perlu berpikir tentang keberadaan fisik. Kita perlu berpikir tentang keberadaan jiwa. Bagaimana hubungan jiwa dengan pikiran? Bagaimana hubungan jiwa dengan fisik? Kita harus berpikir untuk itu. Kalau tidak, setelah selesai kita bingung gitu. Loh, salah rupanya gitu. Begini. Mohon maaf, saya itu selalu berdiskusi dengan para leluhur. Banyak leluhur kita yang berikutnya setelah berdiskusi dengan kita menangis. Aku pikir dulu apa yang kulakukan sudah benar. Termasuk moksa, termasuk ajaran-ajaran yang seperti pemberontakan-pemberontakan itu. Aku pikir yang kulakukan itu sudah benar. Aku rujuk benar-benar yang menganggap itu benar. Ternyata setelah aku pulang kemari, aku baru tahu itu salah. Aku baru tahu sekarang itu salah setelah aku mati. Aku nggak bisa perbaiki lagi. Aku tunggu momen, menunggu episode berikutnya. Berapa lama harus menunggu? Tergantung pada Tuhan dan kondisi pengalaman jiwa itu. Makanya saya selalu berpikir, apa yang terjadi hari ini, yang saya anggap benar, belum tentu besok benar. Tapi saya tidak takut dengan itu. Justru membuka peluang saya untuk berpikir liar, untuk menggali, dan terus menggali sampai meyakini kebenaran itu benar, dan berikutnya saya selesai untuk menjadi manusia baru barangkali. Tapi kita harus terus berpikir. Kira-kira begitu, saudara-saudaraku. Hargai fisik. Pernah nggak kita melihat wajah kita sambil bercermin, mendoakan fisik kita?
Pernah nggak kita bisa membayangkan wajah kita? Pernah nggak kita mendoakan mata kita, mendoakan lengan kita yang telah melakukan aktivitas untuk kepentingan siapa? Kepentingan jiwa melalui pikiran. Kira-kira sampai di sini saudara-saudaraku, kita kembali ketemu besok hari dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa, tetap sehat dan bahagia. Ayo meditasi.